Bicara tentang baca, aku rasa setiap orang pasti punya pengalaman membaca yang berbeda-beda. Tentunya aku juga mendapatkan pengalaman yang menurutku cukup unik ketika atau saat aku membaca. Selain diajak jalan-jalan, menikmati alur cerita yang kadang bikin kesel, sedih, senang, ketawa, buat aku menduga-duga dan buat aku mikir tentang apa, kenapa, dan bagaimana itu semua terjadi. Dan itu akan terangkum dalam video perjalananku membaca buku. Tentunya aku akan share beberapa hal yang bisa membantumu untuk mulai terbiasa membaca. Sejujurnya, dulu waktu SMP, aku bukan tipe orang yang terobsesi dengan bacaan, apalagi baca buku pelajaran. Rasanya ada banyak faktor yang menghalangi aku untuk mulai membaca. Entah itu jenuh dengan tulisan, gak tertarik sama bacaan, ngantuk saat mau memulai, dan banyak hal lainnya. Aku rasa kamu, atau mungkin sebagian orang, pernah merasakan hal yang sama denganku. Entah ini bisa dikatakan turning point atau bukan, aku gak terlalu ingat bagaimana aku bisa berkenalan dengan bacaan. Tapi aku rasa aku mulai tertarik dengan bacaan itu ketika teman-temanku pada saat itu menyukai salah satu aplikasi bacaan namanya Wattpad. Aku mulai tertarik baca bacaan yang panjang dan banyak itu ya karena teman-temanku senang membaca Wattpad. Dan entah kenapa aku merasa seperti ada magnet yang menarikku untuk mulai berteman dengan bacaan. Baca di Wattpad kadang buat aku lupa waktu, terkadang aku bisa melahap habis satu judul buku dalam seharian penuh. Ya, sejujurnya baca buku di Wattpad itu emang asik, kalau apa yang kita baca genrenya sesuai dengan apa yang kita sukai. Bersamaan dengan itu, aku agak lumayan aktif di salah satu sosial media, dan aku nggak sengaja ketemu dengan salah satu penulis yang akan menerbitkan buku. Dan ketidaksengajaan itulah yang membuat aku pertama kali membeli buku secara fisik. I mean, of course, selain buku sekolah. Dan itu semua adalah awal aku mulai tertarik dengan bacaan. Tapi tentu saja masih tanpa alasan ya, jadinya aku baca sesukanya aja. Jadi dulu tuh selain karena teman-teman yang tanpa sengaja meracuni aku untuk mulai membaca, aku juga ikut program kepelatihan di salah satu organisasi yang menurutku cukup bagus. Nah, pada saat itu yang ikut kepelatihan tuh kayak diwajibkan, atau mungkin lebih tepatnya dibiasakan diri untuk membaca setiap harinya dan ditulis gitu setiap progresnya. Nah, pada saat itu aku membaca buku ini. Aku membaca buku ini karena aku merasa butuh dengan isinya. Dan aku juga menyukai quotes yang ada di covernya. Katanya, Anda tidak harus hebat untuk memulai, tapi Anda harus memulai untuk menjadi orang hebat. Itu kata Zig Ziglar. Jujur, aku baca bukunya gak intens, alias banyak bolongnya. Tapi entah kenapa, mungkin karena itu adalah sebuah paksaan, lama-lama itu menjadi suatu kebiasaan. Makin kesini aku makin merasa ada kepuasan tersendiri setiap aku bisa membeli dan bisa menyelesaikan buku yang aku baca. Dan aku juga merasa senang kalau berhasil mempengaruhi orang-orang di sekitarku untuk mulai membaca. Contohnya saja, pada tahun 2019 lalu, aku berhasil meracuni teman-temanku untuk mulai berkenalan dengan kata. Dan jujur, pada saat itu aku merasa senang. Aku rasa satu-satunya cara agar suka dan terbiasa membaca adalah dengan mulai membaca. Kalau kamu belum menemukan buku yang menurutmu tepat, coba cari genre buku yang kamu sukai. Kalau masih ngerasa kebingungan, mulailah dengan buku yang direkomendasikan banyak orang. Seperti yang aku katakan di awal, perkenalanku dengan bacaan itu karena sebuah paksaan. Tapi menurutku itu tidak terlalu buruk, even karena paksaan itulah aku mulai terbiasa membaca. Karena keterbiasaan membaca entah itu buku, e-book, artikel, Wattpad, Twitter, or caption, aku merasa rasa ingin tahuku tentang banyak hal semakin membesar. Kalau sudah mulai memaksakan diri untuk membaca, aku rekomendasikan untuk jangan dulu baca buku yang tebal. Karena selain akan membuat kamu jenuh, itu juga akan menurunkan motivasi kamu untuk mulai membaca. Kamu bisa mulai dengan hal-hal kecil, contohnya baca caption. Kan ada tuh ya orang yang malas baca caption, apalagi captionnya panjang tuh. Nah, coba dulu aja biasakan untuk membaca captionnya sampai tamat. Habis itu kalian bisa beralih ke artikel, Wattpad, atau aplikasi bacaan kayak Quora, dan bahkan buku-buku yang kalian sukai genrenya.
Aku jadi teringat dengan salah satu quotes. Katanya investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Dan aku setuju itu. Aku rasa meskipun di zaman yang serba canggih ini seluruh informasi ada di dalam satu genggaman, tapi menurutku tidak ada yang bisa menandingi buku. Entah itu karena harumnya, atau mungkin karena kepuasan yang bisa didapatkan saat kita membaca buku. Dan menurutku ada banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan saat membaca buku. Pertama, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, menumbuhkan rasa keingintahuan, menambah kosakata dalam berbahasa, melatih daya ingat, merubah mindset atau pola pikir kita. Selain itu, kita juga bisa melatih simpati dan intuisi kita saat mendalami alur cerita yang kita baca. Dan masih banyak hal lainnya. Mungkin kalian merasa ucapanku terdengar klise, tapi coba deh lihat orang-orang hebat seperti Najwa Shihab, Diva Karim, Kamaudi Ayunda, Bang Sabda, Nelson Mandela, para penulis atau mungkin guru kita di sekolah. Menurutku mereka hebat selain karena usahanya, tentu juga karena ilmu yang mereka punya. Dan itu semua tidak terlepas dari kebiasaan membaca. Sebagai penutup, aku mau merekomendasikan beberapa buku. Yang pertama ada Garis Waktu karya Fiersa Besari. Aku rasa buku ini cocok untuk orang-orang yang ingin mulai membaca. Menurutku bahasa yang digunakan ringan dan mudah dimengerti. Selain itu, rangkaian kata dan metafora yang ditulis Bung Fiersa ini sangat dalam, indah, dan puitis sekali. Aku rasa jika kamu membacanya, kamu akan terhanyut dalam ceritanya. Yang kedua, Romakarsa karya D. Lestari. Buku ini bercerita tentang perjalanan menemukan puspakarsa, sebuah tanaman yang katanya cuma bisa diidentifikasikan melalui indera penciuman. Menurutku buku ini lumayan tebal, karena terdiri lebih dari 700 halaman. Tapi, karena alur cerita, pemilihan diksi, dan permainan kata yang dipilih oleh D. Lestari ini sangat mendalam dan luar biasa, aku rasa penikmat karyanya tidak akan ragu untuk membuka halaman demi halaman selanjutnya. Yang ketiga ada Teman Berjuang karya Indra Sugiarto. Tentunya buku ini akan menjadi teman yang cocok untuk berjuang bangkit dari keputusasaan. Mungkin karena kata-kata yang dirangkainya itu cukup relate dengan kehidupan, buku ini mampu membuatku menangis meski sudah membacanya berulang-ulang. Yang terakhir ada Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Tenang, buku ini memang buku filsafat, tapi penulisan atau gaya bahasa yang digunakan tidak terlalu baku dan tidak berbelit-belit. Buku ini tuh mengajarkan untuk hidup bebas dari emosi negatif dengan cara memfokuskan diri kita pada hal yang bisa kita kontrol. Stoisme atau filosofi teras mengajarkan bahwa kebahagiaan itu datang dari things we can control, alias hal-hal yang berada di dalam kendali kita. Menurut filsuf Stoa, menggantungkan kebahagiaan pada hal yang tidak bisa kita kontrol, seperti opini orang lain, itu adalah hal yang tidak rasional. Oke, untuk saat ini kayaknya baru 4 buku yang aku bisa rekomendasikan. Oh iya, minggu ini aku lagi baca buku Atomic Habits dan aku juga sedang men-challenge diriku untuk mulai membaca English klasik. Dan buku yang aku sedang baca adalah A Little Princess. Oh iya, kalau mau berdiskusi atau sekedar merekomendasikan bahan bacaan, kalian bisa komen di kolom komentar atau DM di Instagram @ekannntpr. Keep learning and signing! Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jika ada saran dan masukan, atau mungkin ingin sekedar berbagi daftar bacaan, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.